Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, pendengar dan pemirsa Voice of Indonesia. Saya Agus Antika, kali ini kedatangan tamu saya yang beliau adalah sosok di balik renovasi Masjid Istiqlal Jakarta, yang mana kita ketahui Masjid Istiqlal ini adalah masjid terbesar se-Asia Tenggara yang memang kalau kita lihat dari sejarahnya cukup panjang, namun ini menjadi ikonik bangsa Indonesia, betapa Muslim di Indonesia itu adalah Muslim yang besar, kemudian juga menjadi contoh untuk peradaban Muslim di dunia. Nah, belakangan ada proyek renovasi yang membuat Masjid Istiqlal sekarang ini menjadi lebih teduh, lebih hijau, kemudian secara estetika juga lebih indah. Nah, tamu saya ini adalah konsultan dari Green Building Masjid Istiqlal Jakarta. Ada Mas Yodi Danusastro. Mas Yodi, apa kabar? Baik, selamat pagi, siang. Iya, senang sekali bisa hadir di studio Voice of Indonesia. Dan tentu kita ingin tahu bagaimana cerita di balik renovasi Masjid Istiqlal ini ya. Nah kan secara historis tadi, kalau kita flashback begitu ya, dari tahun 50-an, kalau peletakan batu pertamanya kan tahun 61 ya. Kemudian baru diresmikan tahun 1978. Nah tentu dengan kebesaran nama dan historis yang tidak terlepas dari para pendiri bangsa, ketika ditawari proyek ini, mungkin yang pertama kali kan perasaannya dulu nih, wah ada proyek besar dan prestisius. Bagaimana nih Mas Yodi ceritanya sampai bisa mengambil proyek ini? Oke, baik. Jadi proyek ini merupakan amanah ya. Saya dipanggil dalam kondisi proyek itu pas baru berjalan. Jadi saya masuk bukan dari awal sekali, gitu ya. Jadi konsep green itu belum ada. Nah, saya dipanggil, Mas Yodi bisa ke sini nggak, ke Masjid Istiqlal? Gitu. Ini kayaknya kita bisa green nih. Gitu. Nah dari situ ya dipanggil, saya langsung datang. Gitu. Wah. Nah, tapi bukan hanya Istiqlal ya, semua juga gitu. Okay. Nah, tapi ini memang spesial. Ditanya saya sama PPK pelaksananya, ini apa ya untuk green building yang bisa diterapkan? Saya cerita, di Indonesia itu ada 4 jenis penilaian green building. Dari PUPR sendiri ada, dari MUI ada, dari Green Building Council ada 2. Kita coba aja semuanya. Kita praktekkan saja. Yang lalu mana setuju, kita jalan. Nah, jadi ya dilaksanakanlah program pemantauan dari pelaksanaan green building ini. Ya, tapi konsep green building ini sudah sering diambil oleh Mas Yodi ya untuk bangunan-bangunan lain. Ya, pengalaman saya sampai hari ini bisa dibilang ada 120-an proyek sih. Oh, oke. Tapi untuk masjid atau rumah ibadah ini yang pertama? Ini yang pertama. Oh, ini yang pertama. Ya. Terus kan yang menarik adalah pendengar dan pemirsa, dengan renovasi yang sekarang ini, Masjid Istiqlal itu mendapat sertifikasi masjid ramah lingkungan pertama di dunia. Betul ya, Mas? Sedikit klarifikasi, sebelumnya sudah ada masjid-masjid yang ramah lingkungan di dunia. Oh, oke. Di Dubai ada, di Arab Saudi ada, gitu. Kurang lebih total ada 3 atau 4 masjid ya di dunia yang sudah dapat sertifikasi green building. Tapi yang berbeda dengan Istiqlal? Yang berbeda dengan Istiqlal, Istiqlal ini menggunakan yang kemarin dapat ya, itu namanya sertifikasi green building versi H. Nah, H ini yang mengeluarkan adalah IFC World Bank Group yang kantor pusatnya di Washington DC. Di sini di bawah dari kerjasama juga dengan Green Building Council Indonesia. Nah, di penilaian H ini berlaku seluruh dunia. Jadi di Indonesia ada, Filipina ada, di Mongolia ada, gitu.
yang pertama untuk bangunan masjid dapat sertifikat ya Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal. Dari ribuan proyek. Wow. Di seluruh dunia, dari ribuan proyek itu Masjid Istiqlal yang pertama. Iya, dengan penilaian sertifikasi Green Building Edge. Gitu. Artinya yang sudah memenuhi kriteria baru Masjid Istiqlal. Iya. Berarti yang lain belum ada. Yang lain, yang untuk masjid belum ada. Jadi di situ ditulis di websitenya ada place of worship ya baru satu, Masjid Istiqlal. Wah, Gitu. ini jadi menarik. Gimana ceritanya Mas Yodi bisa terlibat di proyek ini? Ya, jadi saya dipanggil di proyek ini. Oke, kita mulai nih proyek renovasi konstruksi. Saya dipanggil sama Waskita Karya ya selaku kontraktor. Nah, dipantau pelaksanaannya apa saja nih yang masuk penilaian green. Ya, penilaian green ini untuk penilaian EDGE itu ada tentang energi. Jadi dipantau dipantau pembelian barangnya yang harus yang hemat energi, lampu semua harus LED ya. Terus air juga sama, kerannya dipantau. Nah, disitulah saya masuk, saya cek kerannya udah sesuai spek green belum gitu. Terus nah itu yang dilakukan sih untuk masuk di proyeknya. Tapi penilaian Green Building Masjid Istiqlal bukan cuma itu. Ada penilaian Eko Masjid, dakwahnya juga dicek. Oh, termasuk dakwahnya juga? Oh, oke. Gitu. Ada jadwal dakwah tentang lingkungan nggak gitu. Yeah. Terus ada himbauan untuk penghematan listrik dari sudut pandang Islam gitu. Nah, itu dinilai juga. Berarti banyak aspek yang menjadi penilaian. Dan sekarang lagi masih penilaian itu masih berlanjut dengan penilaian namanya Green Chip dari Green Building Council Indonesia. Operasional juga harus green. Jadi yang namanya green building itu kita membangunnya bagus, pas pembangunan juga bagus, merencanakannya bagus, pembangunannya bagus, merawat juga bagus, merawat pengelolanya juga bagus. Yeah. Jadi konsep-konsep green itu nyambung terus. Oke, jadi sustainable, berkesinambungan. Yes, itu intinya itu. Oke, jadi bisa kalau di luar bisa keluar dari konteks green itu bisa hilang sertifikasinya dong kalau begitu ya. Nah, kalau penilaian ini ada resertifikasi. Tapi kalau yang EDGE nggak ada. Yang green chip nanti ada resertifikasi, dicek harus konsisten. Gitu. Yang spesifik apa sih Mas Yodi dari green building yang lain EDGE ini? Baik. Kalau yang EDGE ini spesifik, dia lebih memfokuskan kepada penghematan sumber daya alam. Sumber daya alam itu mencakup energi, air, sama material. Gitu. Jadi bagaimana, apakah dalam pembangunannya ini dan nanti melaksanakan pengoperasional bangunan ini lebih hemat nggak dari bangunan tipe yang sama gitu, dengan bangunan-bangunan lain yang konvensional kita sebutnya. Nah, ini untuk mencapai sertifikasi ini harus terbukti 20% itu lebih hemat dibandingin bangunan konvensional. Dari sisi penghematan energi, penghematan air, sama waktu pemilihan material. Minimal itu 20%. Minimal 20%. Gitu. Nah, Istiqlal ini mendapatkan nilai yang lebih dari 20%. Tepatnya kalau di energi itu 23% lebih hemat, airnya 36% lebih hemat. Kalau material, karena ini bangunan cagar budaya, jadi masuk ke dalam reuse material, jadi besar tingginya, nilainya jadi tinggi 80%. Jadi di atas batas minimal yang dipersyaratkan ya? Oke. Nah, tentu kalau bangunan induk kan tetap ya, konstruksinya, apa yang ditambah untuk memenuhi green ini? Untuk bangunan? Bangunan dan lain sebagainya itu tadi. Oke. Bangunan Istiqlal ini merupakan bangunan cagar budaya. Sebenarnya kita memiliki keuntungan sih di situ, jadi nggak mungkin dirubuhin, gitu. Karena kalau kita membangun bangunan lama, gitu, ada dua keputusan untuk pembangunan berikutnya, dirubuhin dulu atau dipertahankan, gitu. Kalau dirubuhin, itu pasti banyak sampah. Kita beli material baru, gitu. Nah, itu jadinya agak harus dipilih juga jenis materialnya seperti apa.
Kalau dipertahankan, nah kita bisa menganggap kita mempertahankan umur si bangunan tersebut, gitu. Nah dari situ aja sudah cukup bisa dibilang hemat lah. Nah tinggal jenis-jenis di dalam waktu penambahannya ya, material, jenis-jenis materialnya. Nah itu misalnya yang dilakukan di Istiqlal itu kan emangnya warnanya sudah putih ya. Warnanya kita putih. Nah putih itu menolak panas. Jadi memang dari awal sudah bagus Istiqlal ini. Sudah masuk konsep green ya. Iya. Jadi sudah bagus awalnya. Bangunannya putih itu jadi nggak panas. Jadi panasnya itu nggak masuk ke dalam bangunan. Jadi itu dibersihin lagi. Jadi lebih putih. Terus ventilasi alami ya, emang itu kan tinggi ya podiumnya. Nah itu kalau nggak salah dulu di kaca, ditutup kaca AC gitu. Nah ini dibuka semua, kita kembalikan ke fungsi awal. AC cuma ada di baris depan, sisanya nanti pakai kipas angin, tapi tetap enak sih. Iya. Jadi nggak semakin panas dibanding yang lama begitu ya. Kalau dulu sih AC-nya kecil-kecil banyak gitu, jadinya boros. Iya. Gitu. Jadi hematnya sampai berapa persen dibanding yang sebelumnya? Kalau dari energi ya, penggunaan energi. Saat ini lagi dicek dari PLN nih, lagi penilaian masih berlanjut. Yang dinilai dari tagihan PLN sebelum renovasi dibandingkan sekarang setelah renovasi kondisi normal. Nah cuma karena penilaiannya agak terhambat karena kita kondisi COVID. Jadi nggak normal, jadi jarang dipakai nih bangunannya. Saya tertarik dengan bangunan lamanya itu, kalau secara ketahanan konstruksi masih tahan berapa lama sih sehingga tidak banyak perubahan kan waktu penambahannya? Kalau konstruksi sih kita bisa bilang selamanya ya, nggak ada batas umur tertentu. Tapi yang dilakukan adalah pengujian namanya kelaikan fungsi bangunan. Ya, jadi bangunan tersebut dicek apakah masih layak fungsi untuk dipakai, aman, nyaman, sehat gitu. Lebih ke keamanan ya. Kalau misalnya gempa strukturnya masih kuatkah, itu udah dites. Gitu. Nah dari mulai Mas Yodi secara resmi lah mengambil proyek Green Building Masjid Istiqlal ini sampai ke rampung itu butuh berapa lama? Proyek ini mulai 2019 masuk, saya juga bingung nih gimana ya masjid ya. Saya sampai waktu itu ada acara di Washington DC, saya langsung tanya ke World Bank. Saya datang ke Washington DC, ke kantor IFC World Bank, diskusi nih gimana nih untuk masjidnya, apa yang harus kita lakukan gitu. Sampai ke situ. Nah dari situ saya dapat udah dapat pencerahan nih gimana caranya. Nah 2019 dilakukan renovasi, selesai 2020. Lalu mungkin karena COVID jadi ditutup dulu Istiqlalnya, baru dibuka lagi di sekitar 2001 tapi nggak full gitu. Jadi selesai dapat sertifikatnya di Februari. Jadi penilaian green building itu sendiri itu bisa memakan waktu hingga 4-5 bulan. Hanya penilaian. Nah penilaian itu sangat keras kalau green building. Di seluruh dunia sama. Kita harus terbukti di lapangan ada, yang dibeli beneran hemat, terbukti hemat, spesifikasinya dilihat, beneran dipasangnya bener atau enggak. Gitu. Terus itunya detail sekali ngeceknya. Dan sekarang sudah rampung ya, artinya kan itu sesuai ekspektasi sebelumnya atau ada target-target yang tidak tercapai? Green building itu terus berkembang, baik di penggunaan bangunan itu sendiri. Nah, Masjid Istiqlal memiliki pengelolaan gedung di BPMI ya, Badan Pengelola Masjid Istiqlal itu sangat-sangat suportif untuk green building ini, termasuk Pak Kiai Nazaruddin Umar sangat mendukung di situnya dulu. Nah, sehingga yang kemarin dapat sertifikat itu cuma batasan standar awal. Kedepannya masih berkembang. Berarti artinya di awal sudah ada komitmen dulu nih. Karena komitmen. Kan tidak terbatas dari selesainya renovasi, tapi kedepannya itu harus benar-benar juga jangan lari dari konsep green building itu ya. Betul. Bahkan terus dikembangin. Solar panelnya sekarang udah 13%. Kemarin ditanya, kita mau nambah jadi 25% gitu. Jadi tetap harus bisa ada
perkembangan kedepannya tuh dibuka, tapi jangan dirubah nih yang ini konsepnya. Jadi badan pengelola itu juga sangat berperan penting ya di sini. Wah, sangat penting. Terus kalau dari konsultan juga mungkin terus memantau juga, artinya tidak lepas ketika renovasi selesai kan begitu ya? Tergantung kontrak kalau itu ya. Oh. Tergantung kontrak. Iya. Sampai, kalau saya sih kontrak sampai dapat sertifikat selesai, ya kontrak selesai. Gitu. Tapi ya karena ada proses resertifikasi, ya itu biasanya nanti ada pembaharuan gitu sih. Oke, kalau dari sisi konsultan gimana nih dengan Masjid Istiqlal yang sekarang, bisa dikatakan memuaskan hasilnya? Oh, sangat memuaskan sih. Kalau saya yang ngikutin ya dari pas renovasi 2019 sampai sekarang, puas sekali sih. Baik. Nah, sertifikat ini kan sudah didapat ya oleh Masjid Istiqlal. Kedepannya supaya dunia tahu, ini juga sudah terpikirkan akan diapakan? Oke. Sertifikasi Green Building dari Green Building Council Indonesia ditambah lagi dengan World Bank ya. Mereka punya sistem marketing sendiri supaya ini informasi ini yang positif, informasi positif ini tersebar luas. Jadi sudah ada masuk ke website World Bank, World Bank, masuk ke website GBCI, lalu ada aktif kegiatan-kegiatan kayak dibantulah untuk ini market ini ya, sosialisasinya gitu. Apakah ada feedback yang diharapkan oleh World Bank setelah proyek ini selesai? Mereka sih cukup di sistem sertifikasi mereka cukup sampai dapat sertifikat, lalu feedbacknya ya nanti ditanya apakah ada yang kurang untuk sistem penilaiannya gitu. Itu sih tetap. Karena maksud saya begini, kalau promosi terus dilakukan ke depan, artinya kan mungkin ada sasaran lain atau ada misi misalnya ke tourism, ke pariwisata, religi misalnya, arahnya ke situ? Lebih ke green economy sih kalau. Oh, green economy. Ya, ujung-ujungnya ke situ. Oh, berarti ada pemberdayaan masyarakat sekitar begitu maksudnya? Lebih ke kalau dari sistem penilaian green building ini ya, H ya. Jadi lebih ke green ekonominya, lebih ke industri. Untuk kita nanti bangunan ke depan yang lain-lainnya. Nah, itu masuklah produk-produk yang sudah ramah lingkungan, hemat energi gitu. Yang terbukti ya tidak merusak lingkungan gitu sih. Iya. Saya pikir setelah selesai ke depannya itu keberadaan Masjid Istiqlal yang mengusung konsep green building itu artinya bisa dirasakan manfaatnya, lebih lagi ada nilai tambahnya setelah green building ini dijalankan. Seperti itu ya. Ya, lebih ke manusianya juga. Oke. Nah, di Masjid Istiqlal ini coba kalau misalnya ambil air wudhu aja di sana deh. Buka semua kerannya. Semuanya nggak deres. Kalau masjid lain begitu dibuka di musola di mana kita kerannya dibuka langsung jos deras sekali. Oh, jadi kalau ini diatur sampai batas maksimalnya tidak boleh melebihi terlalu deras begitu? Bukan diatur, tapi emang kerannya itu hanya bisa segitu. Oh, gitu. Oke. Jadi namanya keran hemat air, gitu ya. Jadi mau tekanannya tinggi, ya keluarnya tetap kecil, gitu. Nah itu kalau misalnya normalnya itu 15 liter sampai 20 liter per menit. Kita wudhu paling 30 detik kan, berarti udah 7 liter sendiri. Nah kalau yang di Istiqlal, ya semua kerannya itu 5 liter per menit. Jadi kita wudhu 30 detik, kita cuma 2,5 liter. Dikali 400 titik, dikali 5 kali sehari. Jadi berapa besar tuh air yang bisa hemat? Gitu. Ini menginspirasi buat masjid atau rumah ibadah lain? Ini menginspirasi untuk rumah ibadah lain. Nah, apalagi kalau di Eko Masjid ya. Ada kok hadisnya yang Nabi menyarankan kita jangan pakai air banyak-banyak waktu wudhu gitu. Betul. Nah, di Masjid Istiqlal ada tuh ditempel bahkan. Nah, ini supaya pesan ini sampai ke masjid lain gitu. Iya. Ini ada edukasinya juga ya berarti. Edukasi justru bagian penting. Di situlah yang dibentuk adalah manusianya. Bangunan di green building, bangunan itu wadah. Oke. Gitu. Jadi baik. kita bisa.
Mas Yodi pengen lama-lama ngobrol tapi waktu kita terbatas. Artinya dengan kehadiran Mas Yodi di studio Voice of Indonesia, ini kan ada semacam kebanggaan untuk Indonesia, bagaimana bisa juga dicontoh ikuti oleh dunia kan begitu. Nah, apa yang ingin disampaikan dengan rampungnya renovasi Masjid Istiqlal untuk umat Muslim khususnya di seluruh dunia? Baik. Di Masjid Istiqlal ini kita bisa memberikan contoh bahwa bangunan rumah ibadah itu bisa melakukan kaidah-kaidah yang ramah lingkungan dari sisi pemakaian listrik, penggunaan airnya itu bisa lebih hemat dibandingin yang biasa kita bangun. Jadi kita membangun sebuah contoh agar bangunan-bangunan rumah ibadah lain, bukan cuma masjid ya, yang bisa gereja, bisa pura, wihara, itu bisa menerapkan yang lebih baik dibandingin pembangunan sebelumnya, gitu. Itu intinya sih. Bangunan Istiqlal merupakan masjid lama bisa kok, gimana? Apalagi kalau kita bikin masjid baru. Oke, gitu. Baik, Mas Yodi terima kasih kehadirannya di Voice of Indonesia dan mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi dengan proyek yang lainnya yang lebih bermanfaat untuk Indonesia dan juga untuk dunia. Baik. Terima kasih sekali lagi. Sukses selalu Mas Yodi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, baik. Pemirsa dan pendengar Voice of Indonesia, demikian perbincangan kami dengan Yodi Danusastro, konsultan Green Building Masjid Istiqlal Jakarta. Tetap bersama di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.